Karen, silakan bisa dimulai ya. Kayaknya Roni keluar deh. Nggak bisa tahu. Ya, silakan dimulai, Ron. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Masih semangat kan buat belajar hari ini? Masih Pak, masih semangat. Semangat Pak, masih. Oke, harus dong. Kunci utama masuknya pelajaran itu dengan semangat. Kalau misalnya nggak semangat, nanti nggak dapat ilmunya. Jadi harus semangat ya, oke? Udah dulu ya. Oke Pak. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Bapak minta untuk salah satu dari teman-teman buat mimpin doa. Coba Denny pimpin doanya ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Yuk, mari kepada teman-teman semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan dicukupkan. Sudah Pak? Oke, baik, terima kasih Denny atas doanya. Oke, selama pembelajaran berlangsung, Bapak ada peraturan yang harus adik-adik ikuti. Yang pertama, semuanya harus on kamera ya. Yang kedua, setiap anak yang dapat jawab pertanyaan dari Bapak dan bertanya akan mendapatkan poin. Jadi, apapun bentuk pertanyaan, silahkan menjawab dan akan mendapatkan poin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangkaian KRI. Coba, mohon. Oke. Slide selanjutnya. Coba slide selanjutnya. Oke. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Silakan bisa dilihat yang tertera di PowerPoint. Oke, slide selanjutnya. Nah, perhatikan peta berikut ini. Ini merupakan peta dari negara kita, Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang terdiri dari ribuan pulau dan terdiri dari berbagai daerah yang beraneka ragam. Dari setiap daerah itu punya suku, agama, ras, golongan,
budaya, etnis yang berbeda-beda. Namun, saat ini tiap daerah telah bisa bersatu menjadi satu Indonesia atau satu negara, yaitu Indonesia. Nah, inilah yang akan kita bahas, bagaimana kita satu negara yang konsep dasar negara yang terpecah belah tapi bisa menjadi satu, yaitu Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Baiklah, sebelum kita membahas ini, kita harus tahu dulu nih, apa itu persatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan dari berbagai hal yang awalnya terpisah-pisah. Kalau kesatuan itu adalah memang sesuatu yang pada awalnya sudah satu. Jadi persatuan itu adalah penggabungan hal-hal yang pada awalnya terpisah. Kesatuan adalah sesuatu yang memang sudah satu dari sananya. Ini adalah sejarah bagaimana Indonesia yang awalnya itu daerah-daerah yang beraneka ragam, akhirnya bisa bersatu menjadi satu kesatuan. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah awalnya, yaitu pada awalnya perjuangan Indonesia ini lewat atau bisa dibilang hanya dari daerah saja. Jadi lokal kedaerahan saja. Saat kita negara Indonesia dijajah oleh bangsa asing, kita itu berusaha melawan tapi bersifat kedaerahan saja. Hingga akhirnya ia tidak menemukan keberhasilan karena tadi perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian berkembang sampai akhirnya berubah nih menjadi organisasi kepemudaan, yaitu lewat sosial budaya. Dan yang tadinya awalnya perjuangan kedaerahan itu menggunakan fisik, akhirnya berubah menjadi organisasi kepemudaan. Nah, yaitu organisasi kepemudaan ini lewat sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, organisasi kepemudaan ini akhirnya bersatu dalam satu wadah, yaitu Kongres Pemuda, yang akhirnya menciptakan yang namanya Sumpah Pemuda. Ya, siapa yang bisa membacakan teks Sumpah Pemuda? Coba, ada yang bisa? Nanti dapat menulis dari Bapak. Saya Pak. Baik, silahkan Asma. Silahkan. Baik, Pak. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak. Oke, bagus Aspa. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian ada juga pra-kemerdekaan, yaitu sebelum kita merdeka. Kita juga ada perjuangan. Kemudian saat proklamasi dan terakhir saat ini kita masih berjuang untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari negara kita Indonesia. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, para pendiri negara kita menentukan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, yang harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, negara kesatuan Indonesia ini diatur, kenapa negara kita berbentuk kesatuan? Ini diatur yang pertama dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berbunyi negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada titik-titik persatuan Indonesia. Nah, ada kata persatuan Indonesia di sini. Yang ketiga, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi ini adalah dasar hukum dari negara dari kenapa negara kita adalah negara kesatuan pada saat ini. Oke, baik, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Slide selanjutnya. Nah, Muhammad Yamin dan juga sudah Indonesia nantinya akan daerah yang menjadi satu, yaitu Indonesia. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil. Desa atau sebutan lain, nagari, dusun, marga, huta, kuri,
Gampong, Meunsah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi dalam satu ikatan yaitu negara Indonesia. Oke. Jadi sejak sebelum kita merdeka, para pendiri negara kita sudah punya konsep bahwa negara kita Indonesia itu akan terdiri dari daerah-daerah yang akan bersatu atau tidak terpecah belah karena kedaerahannya tersebut tetap menjadi satu, yaitu negara Indonesia. Baik, slide selanjutnya. Nah, apa sih peran daerah dalam kerangka NKRI? Jadi, kita sudah bahaskan bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa daerah. Setiap daerah itu punya peran dalam menyusun atau memperkuat kerangka NKRI. Secara sederhana, itu bisa disimpulkan peran daerah dalam kerangka NKRI adalah pertama, merebut kemerdekaan Republik Indonesia di masa lalu, kemudian mempertahankan kemerdekaan, serta yang terakhir mengisi kemerdekaan. Sudah banyak kisah-kisah tentang perjuangan heroik para pahlawan kita di masa lalu, di daerahnya masing-masing, dalam upaya merebut kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan. Setelah kita menyatakan kemerdekaan, nah, tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan. Tiap daerah itu harus memberikan kontribusinya terhadap negara Indonesia. Karena biar bagaimanapun negara Indonesia tidak berdiri sendiri tanpa fondasi yang kuat dari negara atau daerah-daerah lainnya. Baik, slide selanjutnya. Oke. Nah, daerah juga itu memiliki apa yang kita sebut dengan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah, ditetapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Walaupun daerah itu adalah bagian dari NKRI. Tetapi sebenarnya daerah itu punya bisa dibilang kemampuan atau kekuasaan tersebut tersendiri untuk mengelola daerahnya masing-masing. Jadi tidak semua hal itu diatur oleh pusat. Dalam beberapa hal atau beberapa kasus itu juga diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Makanya kan ada peraturan daerah. Itu peraturan yang dibuat oleh daerah. Makanya rakyat daerah, misalnya orang Banten bisa memilih wali kotanya sendiri, tidak dipilih oleh pusat. Karena tadi dia punya otonomi daerah atau daerah itu punya kekuasaan tersendiri. Baik, slide selanjutnya. Nah, tapi juga ada sedikit masalah nih ketika kita menjadi satu negara yang terdiri dari daerah bisa muncul sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah. Kita boleh menganggap daerah kita lebih tinggi atau yang paling bagus, tapi jangan sampai sikap kita ini menghina daerah yang lain. Boleh merasa kita bagus, tapi jangan menghina yang daerah-daerah lain. Oke, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya Pak. Oke. Ada bertanya? Iya, saya ditanya Pak. Oke. Oke. Saya ditanya Pak, tujuan Oke, baik. Si Riri bertanya tujuan otonomi daerah. Oke, baik. Tujuan otonomi daerah itu dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari sisi politik, yaitu harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang representatif. Terus dari segi ekonomi, terbentuknya peluang bagi pemerintah di daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Dari segi kacamata sosial, dapat menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Oke, mungkin cukup dari Bapak
akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. 3 orang sudah tampil ya barusan.